Apakah Anda salah satu investor yang nyangkut di saham Astra International? Jika iya, apa yang sudah Anda lakukan? Silakan Anda tulis di kolom komentar untuk jadi bahan pembahasan kita dan juga jadi bahan pembelajaran kita bersama. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, akhir-akhir ini ada begitu banyak bahasan-bahasan berkaitan dengan saham Astra International yang mengait-ngaitkan dengan investor-investor yang nyangkut di saham Astra International, apalagi nyangkutnya di harga atas. Contoh mungkin di 3 tahun terakhir ini ada yang misalnya nyangkut di 6.900, 6.700. Kemungkinannya juga memang ada yang nyangkut di harga yang tinggi seperti ini. Tetapi berapa banyak dan siapa mereka? Kemudian apa tujuan investasi mereka? Nah, ini juga yang seringkali diabaikan. Selalu hanya berpikir tentang harganya sudah turun sangat dalam. Seperti contoh, di 1 tahun terakhir ini dia sudah turun 30% lebih. Yang lebih parah lagi, mulai dikait-kaitkan dengan fundamental yang bahkan menganggap fundamental itu sudah mati. Salah satunya contoh seperti saham Astra International seperti ini. Padahal itu terlalu memaksakan. Sebenarnya untuk mereka yang nyangkut di harga-harga pucuk di saham Astra ini, rasanya itu pasti sangat kecil dan lebih kecil lagi kemungkinan bisa masih tahan sampai di harga sekarang ini. Tidak menutup kemungkinan mereka sudah jual di sini, karena bisa jadi bagian besar mereka adalah investor yang time frame-nya pendek. Entahkah dia trader, tentu ada batasan-batasan di mana mereka sudah cut loss di batasan-batasan tertentu. Tetapi untuk mereka para investor, apalagi investor yang sudah berpengalaman, apakah memang mereka bisa terjebak di harga-harga tinggi seperti ini? Tentu tidak, karena di harga ini kan ketika menghitung harga wajar dari Astra International, rasanya di harga ini sudah sangat mahal. Karena kalau kita lihat ya, dalam 3 tahun terakhir ini, kita melihat dari PBV band-nya 3 tahun terakhir ini, ya bisa Anda lihat ya, untuk di 3 tahun terakhir ini, untuk di 2023 pertengahan, 2022 apalagi, itu secara PBV-nya itu sudah sangat-sangat tinggi. Nah, sama dengan di sini dari harganya ini ya, di harga ini PBV-nya memang sudah sangat-sangat tinggi. Nah, jadi tentu para investor yang tahu menghitung harga wajar, ya tentu kecil kemungkinannya, bahkan kemungkinan besar tidak masuk di harga yang tinggi seperti ini. Jadi tidak bisa langsung dipastikan. Banyak sekali investor yang fundamentalis nyangkut sampai 30-40% di saham Astra International. Nah, itu sebenarnya yang perlu dipahami terlebih dahulu. Baru yang kedua mungkin ketika kita memahami dari sudut pandang yang berbeda. Seperti contoh, kalau dia adalah seorang dividen investing, ya, berinvestasi untuk mengejar dividen, tentu memang oke lah, mereka mungkin bisa saja salah masuk, apalagi masih pemula, masuk di harga 6 ribuan, di sini 6.800, atau mungkin di sini di harga 7.000. Ya jelas memang di harga sekarang ini sudah turun di kisaran 3-40%, ya secara hitung-hitungannya rugi. Tetapi kalau dia masuk di sebelum penerimaan dividen di tahun 2022 ini, kan setidaknya dia sudah menerima dividen yang kurang lebih itu, kalau untuk Astra dalam setahun ada di kisaran hampir 10% dividen yieldnya, ya kurang lebih mereka sudah dapat keuntungan jika dipotong dengan kerugian yang mendekati 40% ini, ya sudah di kisaran tinggal 20-an sampai 25% kerugian mereka jika mereka membeli di sini. Belum lagi ditambah dengan ya ketika di harganya turun, di average down dalam tahun 2022 itu, tentu setelah diterima lagi dividen selanjutnya kan secara average dia sudah turun, floating loss-nya sudah turun, ditambah dengan potensi dividen yang justru makin meningkat. Jadi menghitung atau mengkategorikan kata nyangkut, sebenarnya kan di sini
relatif ya, tidak bisa digeneralisir atau disamaratakan. Nyangkut untuk mereka para trader dengan nyangkut untuk mereka yang dividen investing itu sangat-sangat berbeda. Karena untuk para trader nyangkut seperti posisi ini ya jelas sangat merugikan. Tapi kalau dividen investing ya itu suatu hal yang mereka masih bisa menikmati karena ada ditopang dengan pendapatan dividen, sehingga ya tinggal tunggu waktu saja saat mereka terus average down. Apalagi jika Astra ini kemarin sempat turun di harga terendahnya ada di kisaran 4.290 ini, kemudian mereka lakukan lagi average down di sini. Nah tentu dengan Astra terus naik yang kemungkinan bisa mencapai di ya taruhlah hitung-hitungan seperti target harga ini bisa dia capai misalnya di kisaran 5.000-an, ya tentu besar kemungkinan ketika 1 tahun berjalan ditambah dengan dividen dan ketika Astra ini naik di kisaran 5.000 sampai 6.000 bisa dipastikan dalam floating loss di 2 tahun terakhir ini yang dikatakan salah membeli karena membeli di harga pucuk. Tetapi jelas beda nyangkutnya kalau Anda adalah seorang investor fundamentalis yang berinvestasi dengan tujuan jangka panjang, apalagi mengandalkan dividen. Tentu beda 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian sejak 2020, oke lah, dari 2022 sampai di 2025 3 tahun. Kalau Astra ini bisa kembali ke harga 5.000 apalagi 6.000, sangat besar kemungkinan floating loss-nya itu sudah menjadi floating profit. Jadi, nah di sini sebenarnya kan pembeda antara yang berinvestasi menggunakan metode swing trading lah, atau dalam artian kata hanya untuk jangka pendek, dengan mereka yang berinvestasi jangka panjang. Kalau kita berinvestasi jangka panjang, maka otomatis kemungkinan kerugian yang jika kita salah membeli di harga pucuk itu besar kemungkinan akan kembali dibanding dengan mereka yang ya time frame-nya pendek. Maka ketika salah membeli di pucuk ya pasti turun di batasan stop loss mereka ya, cut loss terus begitu, dan jika itu terjadi beberapa kali maka sangat-sangat merugikan. Sedangkan ketika kita rugi 50%, maka untuk kembali lagi ke harga modal awal itu kita harus profit 100% ya. Jadi jangan abaikan itu perhitungan itu. Kita rugi 50% untuk kembali ke modal awal kita. Misalnya modal kita 10 juta, kita rugi 50%, maka tinggal 5 juta. Nah untuk kembali ke 10 juta lagi, dari 5 juta itu kita harus profit 100%. Nah ini, sedangkan mereka yang berinvestasi untuk jangka panjang, dapat juga topangan dari dividen, tentu ada saja memang floating loss sampai 40% bisa jadi. Tetapi dengan keuntungan melalui dividen yang kemudian di reinvest lagi ketika harganya turun, maka ketika dia kembali, oke, beli di 7.000, dia kembali ke 6.000, bukan rugi. Dalam 3 tahun itu ditambah dengan dividen, itu sudah bisa menjadi floating profit ya, berubah dari floating loss yang kisaran 40%-an berubah menjadi floating profit. Nah ini keuntungan. Nah, jadi kembali ke topik nyangkut di saham Astra, itu sebenarnya ya tanyakan dulu dia beli saham Astra dengan tujuan investasinya seperti apa, metode yang dia pakai itu metode investasi seperti apa. Jadi sekali lagi kalau dia investasi sebagai seorang trader, ya jelas berbeda, nyangkutnya pasti sangat-sangat dalam ini. Tapi kalau dia seorang investor yang memang untuk jangka panjang, ya dia akan tenang-tenang saja. Jadi solusinya bagi Anda yang mungkin salah membeli Astra di harga yang tinggi, tetapi dengan Anda menerima dividen dan bisa Anda lihat sendiri dari kinerja untuk Astra masih cukup bagus sampai dengan saat ini ya. Sekalipun ada penurunan, tapi bisa Anda lihat turunnya pun tidak terlalu dalam, apalagi jika kita melihat dari valuasinya. Untuk secara PI saja
PE ratio-nya disetahunkan dia sekarang ada di angka 6, dan untuk price to book value-nya bahkan dia sudah di angka 0,89. Jadi secara valuasi untuk sekarang harga Astra itu sudah ada di harga yang murah dengan kinerjanya masih cukup bagus, dan prospek untuk Astra International yang adalah perusahaan holding ini dengan penghasilan terbesarnya ada di otomotif dan juga pertambangan dan alat berat, belum lagi ada keuangannya, jasa keuangannya itu juga makin membaik dari tahun ke tahun, ditambah dengan segmen bisnis yang lainnya. Tentu untuk Astra ya secara prospek masih cukup bagus ke depan. Jadi untuk Anda yang mungkin nyangkut ya di saham ini ya aman-aman saja, apalagi untuk Anda yang malah justru dapat kesempatan untuk membeli di harga murah sekarang ini. Ini adalah suatu kesempatan. Kalaupun Astra masih bisa lanjut lagi koreksi, itu kemungkinan besarnya itu sudah sangat kecil ya, sangat-sangat tipis koreksinya. Tetapi potensi kenaikan juga akan makin besar. Dengan sentimen-sentimen yang ada untuk Astra yang mulai mengait-ngaitkan dengan BYD dan lain-lainnya, sebenarnya untuk BYD apakah semudah itu dia menggerus pangsa pasar dari Astra International yang saat ini untuk penjualan mobilnya masih di kisaran 53%-an untuk pangsa pasarnya? Apakah semudah itu untuk langsung digerus oleh BYD? Ya, ini sebenarnya ya tidak perlulah terlalu takut seperti itu. Dan kalaupun memang mobil-mobil listrik ini memang akan lebih diminati ke depan, Astra juga sudah punya, tinggal dia menunggu waktu untuk dia mengembangkan lebih lagi. Pasti dia sudah punya produk-produk unggulan yang siap diluncurkan, yang mungkin ya kalau versi saya sih masih ditahan dulu. Karena apa? Dengan produk-produknya sekarang saja di otomotif masih cukup laris, masih menguasai 53% pangsa pasar di Indonesia. Ya untuk apa sudah buru-buru meluncurkan produk yang baru? Jadi jangan langsung berpikir seolah-olah Astra akan ya diam-diam saja, semakin hari semakin tergerus, semakin hari semakin tergerus. Untuk bagian otomotif ini Astra pasti punya rencana-rencana khusus yang ya untuk saya sendiri memprediksi ya belum mereka tampilkan untuk sekarang. Tentu menunggu waktu-waktu yang pas, di mana memang jika pangsa pasar untuk mobil-mobil sekarang ini dengan berbahan bakar konvensional yang mungkin mulai tergerus lebih dalam lagi, ya pasti mereka punya cara yang lebih lagi. Dan ingat, untuk otomotif kan tidak melulu hanya berbicara tentang mobil, itu juga ada berbicara tentang motor, itu juga di dalamnya ada tentang spare part baik mobil maupun motor. Itu kan bisa menjadi suatu pertimbangan bahwa ya janganlah kita terlalu takut dengan berita-berita hanya berkaitan dengan persaingan di penjualan mobil yang ada. Belum lagi Astra punya segmen-segmen bisnis yang lainnya. Secara pembagian segmen bisnis untuk Astra kan otomotif itu hanya di kisaran 40-an%. Ada 60% yang lain, segmen bisnis yang lain. Nah itu mungkin yang jadi tambahan untuk sekarang ini. Jadi solusinya ya sudahlah, Anda yang mungkin sudah nyangkut, jika Anda masih punya modal, kesempatan sekarang untuk Anda average down. Dan bagi Anda yang memang berminat untuk masuk di saham Astra, ya sekarang lah kesempatan untuk Anda bisa mulai masuk di Astra International. Harga sahamnya aja yang berfluktuasi, tetapi secara perusahaan Astra International masihlah perusahaan yang cukup bagus. Tinggal Anda menyusun strategi, menunggu momentum-momentum koreksi untuk Anda masuk, dan Anda berinvestasi untuk jangka waktu yang panjang. Oke, itu saja dulu mungkin yang bisa dibagikan berkaitan dengan saham Astra International. Tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.